Shalom adik-adik. Halo. Shalom. Hari ini adik-adik Cici mau cerita nih. Tapi sebelum Cici cerita, Cici mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik pernah gak ketemu sama orang yang badannya tinggi banget? Atau enggak, Cici mau tanya, adik-adik pernah gak ketemu sama orang yang badannya gede banget? Gede gitu. Kalau pernah, Cici juga sama pernah. Tapi Cici mau nanya, kalian ketemunya di mana nih? Di sekolahan kah? Atau punya saudara yang badannya tinggi sekali? Atau ketemu lagi jalan-jalan sama mami papi ke mall, ketemu badannya gede banget atau yang tinggi sekali? Pernah ya adik-adik berarti ya? Oke, hari ini Cici mau cerita nih. Pada zaman dahulu di pemerintahannya Raja Saul itu ada seorang anak muda adik-adik yang masih muda sekali, yang mukanya masih kemerahan. Mukanya kemerahan itu artinya masih muda ya adik-adik ya. Dan dia badannya itu nggak terlalu tinggi kayak Cici lah gitu ya, atau enggak di atas Cici sedikit gitu ya. Nah, ada yang tahu namanya siapa? Ada yang tahu? Namanya adalah Daud adik-adik. Nah, Daud ini adalah seorang mengembala domba-domba adik-adik, yang jagain di domba-domba gitu. Nah, setelah itu ceritanya nih adik-adik ya, bangsa Israel ini mau pergi nih adik-adik. Saat itu adik-adik, di pemerintahannya bangsa Saul ini, Raja Saul ini adik-adik, bangsa Israel itu lagi melawan bangsa Filistin gitu ya adik-adik ya. Jadi bangsa Israel ini dan Daud ini termasuk di bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini pada saat itu melawan Filistin, orang Filistin. Nah, ada satu prajurit bangsa Filistin, badannya tuh gede sekali, tinggi sekali gitu ya adik-adik ya. Nah, namanya ada yang tahu siapa? Ada yang tahu nggak siapa? Pasti kalian pernah dengar cerita ini. Siapa? Ada yang tahu? Goliat. Siapa? Goliat. Oke, Goliat. Nah, Goliat ini adik-adik pada saat itu ya, badannya gede sekali, tinggi sekali. Dia sudah mempunyai pengalaman-pengalaman dalam medan peperangan adik-adik. Padahal banyak prajurit-prajurit itu yang juga ikut bersama-sama dengan dia. Nah, pada saat itu adik-adik ceritanya bangsa Israel ini memberikan kuasanya kepada si Daud ini adik-adik, yang masih muda, yang badannya masih muda, badannya masih kecil gitu ya, nggak terlalu tinggi kayak Goliat ya adik-adik. Nah, pada saat itu Daud itu hanya membawa, ada yang tahu? Ketapel, batu, dan nama Tuhan adik-adik. Sedangkan Goliat yang badannya gede itu, yang tinggi itu, dia memakai baju perang, dia membawa senjata gitu ya adik-adik ya. Nah, pada saat itu ya, ketika Daud ini datang dan si Goliat ini datang gitu ya, si Goliat ini kayak ngeledekin nih ceritanya, ngeledekin si Daud, ngomong gini, bangsa Israel hanya memberikan prajurit yang seperti ini, kamu meledek saya. Goliat bilang seperti itu adik-adik, yang seperti itu. Tetapi Daud berbicara seperti ini. Kita lihat ya sebentar ya, kita lihat di ayat yang ke 45. Kamu datang dengan pedang dan tombak, tetapi aku datang dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan akan memberikan kemenangan kepadaku, kata Daud seperti itu adik-adik. Nah, setelah itu ya adik-adik ya, Daud ini
percaya bahwa Tuhan akan menyertai Daud untuk melawan Goliat adik-adik. Setelah itu ya, Daud itu tarik ketapelnya, ambil batunya, dia ketapel ini, dia sasarin ke kepalanya. Ada yang tahu adik-adik setelah itu? Setelah itu adik-adik, dia tarik sekencang-kencangnya, habis itu dia lepas kena kepala. Nah, jadi seperti itu adik-adik ya. Si Goliat ini kena kepalanya, langsung dia meninggal di tempat adik-adik. Hanya karena membawa nama Tuhan yang kuasa, dan Daud dipercayakan untuk menang melawan bangsa Filistin adik-adik. Nah, ada yang tahu hari ini kita bisa belajar dari ceritanya Daud dan Goliat? Ada yang tahu adik-adik apa? Ada yang tahu? Nah, Daud ini ada yang tahu adik-adik? Daud ini membawa nama Tuhan adik-adik. Dia percaya bahwa nama Tuhan itu bisa mengalahkan setiap musuh yang akan datang melawan kita adik-adik. Jadi Cici mau nih adik-adik semua dari masa kecil ya, dari sekarang nih, dari adik-adik bersekolah ya, masih SD, ada yang TK, dari TK, SD, SMP, SMA sampai besar, biarlah kita bisa belajar bahwa kita harus membawa nama Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa akan melindungi kita dari setiap proses masalah yang akan kita lalui adik-adik. Sama seperti Daud, dia percaya bahwa Tuhan menyertai dan melindungi Daud dalam melawan siapa? Goliat gitu ya adik-adik ya. Dan Cici mau adik-adik belajar bahwa setiap masalah, misalnya nih adik-adik lagi sedih, Tuhan aku sedih sekali, kenapa ya, kok ini begini, kok nilai ulangan aku kecil, segala macam. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan memberikan nilai adik-adik bagus dan segala macam. Tetapi harus juga belajar ya adik-adik ya. Bukan hanya minta tolong kepada Tuhan tapi tidak belajar. Jadi harus seimbang, belajar dan membawa nama Tuhan, yang percaya kepada Tuhan ya adik-adik. Nah, sudah seperti itu aja cerita dari Cici. Ayat hafalan untuk minggu depan ya, sebentar. Ayat hafalan minggu depan di ayat yang ke-47. Sebentar ya, kita buka. (47) 1 Samuel 17 ayat 47. Cici buka dulu ya. 1 Samuel 17 ayat ke-47. Minggu depan ya, buat minggu depan. 47 karena 47-nya panjang, jadi Cici ngambilnya yang di bagian B, di bagian sini. 1 Samuel 17 ayat 47. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Gitu adik-adik ya. Nah, minggu depan Cici harap semuanya bisa belajar untuk menghafal. Minggu depan Cici kasih hadiah, oke? Biar kalian bisa semangat, bisa mengerti firman Tuhan. Minggu depan Cici tanya lagi, oke? Sampai minggu depan, dadah!